Berikut adalah video demo dari aplikasi kontraktor bangunan pihak ketiga dari klien dan kontraktor. Di sini juga ada login dan sign up dan register. Bisa kita lihat di sini ada nama, email, password, konfirmasi password, dan role user dan kontraktor. Nah, dia perlu mengisi juga perusahaan, email, password, dan konfirmasi password. Kita akan mulai dari user. Oke, di sini akan terlihat yaitu dari landing page-nya. Di sini ada layanan kami, terus juga pertanyaan yang sering diajukan dan testimoni di sini. Lalu juga ada di sini ada tender terbaru juga. Lalu di sini di profile ada lihat profile. Tapi dia harus mengedit profilnya dulu. Lalu juga ada tender saya di sini. Dia harus mengisi profile juga. Terus juga ada semua tender di sini bisa kita lihat bagian user. Bisa kita like dan komentar, terus juga ada pembayaran di sini dan juga ada booking saya. Nah, di sini juga ada list kontraktor yang bisa kita pilih secara booking. Ada bisa kita pesan dan chat juga, bisa kita search dari sini. Lalu juga ada fitur chat. Nah, di sini juga ada notifikasi dan ada logout. Nah, kalau kita lihat di sini kita akan mencoba dari sisi foto profilnya. Kita akan berikan. Lalu di sini ada jenis kelamin yang bisa kita isi, tanggal lahir. Di sini juga ada nomor telepon. Lalu di sini juga ada email. Nah, di sini ada media sosial yang akan bisa dilihat oleh semua orang juga nantinya. Temu IG bio ingin mencari kontraktor bergaya Jepang. Oke, bisa kita lihat di sini profil akan bisa dilihat dari Temu Niara tentang ingin mencari kontraktor bergaya Jepang, tempat lahir di Tangerang, dan bisa kita lihat juga di sini ada media sosial. Jika kita ingin memperbaruinya juga bisa kembali Temu Niaras. Di sini juga perempuan, Temus, lalu Tangerang, oke. Dan ini juga bisa kita edit semuanya. Maka simpan. Oke, di sini bisa kita lihat akan teredit di sini Temus dan juga Sukamati. Nah, terus juga kita bisa di sini melihat semua tender yang ada, yaitu di sini ada judul, deskripsi, gambar, dokumen yaitu SPK itu sendiri, dan juga lokasi, estimasi anggaran, durasi, dan statusnya si closet. Nah, status closet ini adalah ketika di mana kontraktor itu akan memberikan penawaran. Nah, kalau misalnya masih open, dia akan ada button penawaran, memberikan penawaran. Kalau tidak, dia tidak akan muncul. Lalu di sini juga ada posting Yani, yaitu diposting oleh orang atau user, dan juga ada like dan komentar. Di sini kita akan mempraktekkan juga dari membuat postingan tersebut. Oke, di sini kita juga bisa harus mengisi judul, deskripsi, dan di sini juga kita bisa lihat ada SPK yang disediakan dan keterangan deskripsi. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Lalu juga ada SPK itu isinya tentang surat perjanjian kontrak di mana berisi pasal-pasal yang akan diisi oleh klien dan si kontraktor. Nah, misal kita akan mengisi gambar denahnya. Oke, terus juga dokumen SPK tadi yang sudah diisi oleh si klien pertama kali. Lalu juga dari sisi lokasi di sini
dan juga ada oke, sini. Dan ini durasinya bisa kita isi juga misal 85 hari. Nah, dari sini kita posting. Jika kita posting maka tidak bisa harusnya karena dia harus hari atau minggu atau bulan. Hari atau bulan. Nah, ini juga kita nggak bisa minus soalnya harus minimalnya 10.000. Sini kita pasang aja. Lalu juga harus dokumen, misalnya dokumennya tidak ada atau gambarnya tidak ada, itu tidak bisa karena dia harus memilih salah satu dari dokumen tersebut. Oke. Terus oke, kita posting. Maka di sini akan terlihat dari sisi tender saya juga dia bisa melihat tendernya sendiri dan juga ada di semua tender juga akan terlihat. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa yaitu sesuai deskripsi yang kita isi tadi, ada rumah di pojok, terus juga lokasi Makassar, lalu estimasi anggaran, durasi dan lain-lain. Nah, di sini juga bisa kita lihat ada komentar, bisa kita tulis, halo, keren. Terus juga kita bisa ngisi ada like juga. Nah, kita di sini bisa lihat penawaran. Nah, ini saat ini belum ada kontraktor yang belum melakukan penawaran atau chat juga. Di sini juga kita bisa edit baik dari sisi judulnya, deskripsi sampai durasinya. Oke, terus juga kita bisa hapus dari sisi user juga kita bisa menghapus. Salah satu contohnya ini menghapus. Oke, bisa kita hapus juga. Lalu kita juga bisa melakukan pembayaran. Di sini ada list kontraktor dan list rekomendasi kontraktor. Kita juga bisa chat di sini. Oke, sekarang coba kita akan masuk ke case pertama, case kontraktor di mana kontraktor akan register. Di sini kita akan masuk ke perusahaannya. Misal dari PT reka@gmail.com. Reka. Nah, dari sini sama saja seperti tadi user landing page tadi, dia tidak ada apa juga bisa lihat tender yang masih terbaru di sini. Kita juga bisa lihat profile, tidak bisa karena kita harus mengisi dulu ada keranjang tender, ada detail booking dan list penawaran tersebut. Dan ada berlangganan juga bisa kita lihat di sini. Ada open tender juga. Nah, ini yang saya bilang tadi adalah closet. Nah, ini kita tidak bisa like dan komentar karena kita harus mengisi profil kita dulu dan baru disetujui oleh si admin. Admin yang bertugas akan menyetujui apakah dokumen-dokumen atau profil kita sudah lengkap apa belum. Nah, kita juga bisa berikan penawaran karena ini tidak bisa, jadi kita harus mengisinya dulu. Di sini juga ada fitur chat untuk kontraktor. Oke, kita isi dulu. Ini logonya juga ada. Logo terus juga ada nomor oke, Peta Reka Nusantara. Nomor HP. Alamat, lalu juga bio, lalu ada nomor NPWP, lalu usaha maksimal. Sini bisa kita isi. Oke, nah ini dia ada dokumen pendukung dari dokumen teknisnya juga. Ada beberapa yang harus kita isi kayak personal inti, peralatan kerja, pengalaman proyek, portofolio, formulir penawaran, atau surat pernyataan kebenaran dokumen. Nah, ini semua akan bisa dilihat oleh si user dan portofolio foto juga kita bisa lihat dari user. Tapi untuk sisi dokumen legalitas hanya bisa dilihat oleh admin dan juga kontraktor itu sendiri. Oke, kita akan mengisinya. Oke, kita akan 5 mengisi. Terus juga kita harus mengikuti standar juga portofolio. Nah, ini juga dokumen legalitas ini akan
cek oleh admin, yaitu sesuai dengan kebenarannya, baik PT-nya dan juga akta pendiriannya, SK Kemenkumham, NIB, NPWP, SKT, SBU, dan IUJK itu sendiri. Oke, kita akan mengisinya. Oke, kita sudah mengisi. Nah, dia akan tersimpan dan kita bisa lihat profil itu sendiri. Nah, ini ada portofolio, dokumen legalitas, rating, dan ulasan. Nah, dari sisi admin akan meng-approve apakah itu benar atau tidak. Nah, di sini kita juga ada penamaannya juga. Oke, kita ada keranjang tender, detail booking, dan list penawaran tersebut. Nah, mungkin kita akan beralih ke admin, di mana admin ini bertugas untuk mengelola kontraktor. Nah, di sini akan ada kontraktor-kontraktor yang terbaru dan yang terlama. Nah, untuk itu kita akan mengikuti jika dari sisi mandiri dulu ini sudah oke, tetapi nama dokumen dan legalitasnya masih kurang, maka akan bisa kita tolak. Benerin nama dokumennya. Oke, sudah, kontraktor ditolak. Nah, kita juga bisa lihat dari panduan adalah foto profile dan alamat sebagai macamnya, dan sampai dokumen legalitas kita sudah ada panduannya dari sisi admin. Kalau untuk dari yang setujui, kita bisa lihat juga dari dokumen PT Reka Nusantara, kita bisa simpan langsung keputusan tersebut. Maka kontraktor akan masuk ke dalam sini, PT Reka Nusantara Rumah. Kalau belum disetujui atau ditolak, maka dia belum masuk ke daftar kontraktor tersebut, daftar semua kontraktor yang akan di sini. Kita juga bisa lihat dari sisi admin, ada total pengguna, kontraktor menunggu, total postingan, penawaran aktif, dan postingan terbaru hari ini tidak ada. Nah, kita bisa lihat juga dari kontraktor menunggu persetujuan, log aktivitas, sama penawaran aktif. Nah, kalau untuk tender kita juga bisa lihat di sini, kalau kita sebagai admin kita bisa edit sebagai admin dan hapus sebagai admin. Jika hapus, maka si user akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Hapus Yani. Rumah beton postingan akan berhasil dihapus. Jika kita ke postingan tersebut, maka ini postingan Anda telah dihapus dengan judul dengan panduan yang silakan buat ulang. Nah, untuk kontraktor yang kita tolak tadi, seperti tadi, Mandiri 134. Oke, nah ini kita bisa melihat di sini kamu telah ditolak dan alasan benerin dokumennya, maka kita bisa membenarkan dokumen tersebut kembali. Dengan kita lihat profil, maka kita harus hapus dulu. Kita juga bisa menghapus di sini, dan sampai dokumen legalitas juga bisa kita hapus di sini, dan portofolio dan sebagainya macamnya. Maka dia akan masuk lagi nanti. Oke, terus langsung kita ke kontraktor yang diterima tadi. 134. Nah, dokumen yang diterima tadi itu ini dia. Dokumen yang diterima tadi dia di sini. Kontraktor yang diterima. Kamu telah diterima dan boleh mengakses semua fitur. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa yang bisa kita lihat dan kita juga bisa melihat komentar tertentu. Nah, seperti ini kita juga bisa memberikan oleh Ioni dan memberikan penawaran dan chat. Nah, kita juga bisa lihat sini, tapi hanya terbatas sampai 10 saja karena dia harus berlangganan. Maka kita akan coba dari fitur berlangganannya. Oke. Berlangganannya, oke, kita akan berlangganan sekarang. Terus juga bayar dengan Mitrans. Misal dari sebentar. Oke.
Oke, di sini bisa kita lihat dari sisi Bank BNI. Nah, kita bisa copy, terus juga kita akan membayar, misal harga 1. Oke, cek status. Oke, berhasil. Kita akan kembali dan tunggu konfirmasi. Setelah itu kita akan balik lagi ke home-nya. Oke, Reka. Oke, bisa kita lihat di sini open tender, bisa kita lihat semuanya. Sebentar. Bayar dengan ditrans. Oke, lihat semua postingan. Sebentar. Oke, mungkin itu saja. Jadi kita juga bisa melihat dari sisi open tender juga. Nah, ini kalau kita lihat di sini renovasi rumah dengan kolam. Kita juga bisa berikan penawaran dan juga chat. Nah, maka akan terkirim. Halo. Nah, dia akan terkirim. Terus juga kita bisa berikan penawaran juga. Oke, sudah. Kita juga bisa kirim komentar, kirim, dan like itu sendiri. Oke, maka kita akan masuk ke kontraktor kedua, di mana dia juga bisa open tender di sini dan memberikan penawaran, chat. Oke, sini masuk. Terus juga kita juga bisa komentar dan like juga. Nah, dari sini kita akan melihat dari sisi usernya ioni@gmail.com, ioni134. Oke, di sini kita ada dapat notifikasi beberapa dari kontraktor PT Roka. Oke, bisa kita lihat juga chatnya di sini. Nah, kita juga bisa ngirim dokumen atau file kita. Oke. Terus juga kita bisa lihat di tender saya yang memberikan penawaran siapa saja. Lihat penawaran. Nah, di sini ada tumbuh PT Reka. Misal kita akan menerima PT Sentosa dari Rumah Karya. Nah, ini tidak akan terpilih, maka mereka akan dapat notifikasi kalau misalnya nggak keterima. Nah, habis itu kita lihat dari PT Sentosa 134. Oke, dia akan dapat notifikasi kamu berhasil memenangkan tugas postingan renovasi rumah dengan kolam ini. Lalu juga untuk PT Rekanya yang tidak terpilih, nah dia akan mendapatkan notifikasi kamu belum terpilih menjadi pemenang postingan tersebut. Nah, kalau kita lihat open tendernya, itu statusnya udah close dan karena sudah terpilih pemenang dari tender tersebut. Habis itu dari sisi user akan membayar dari beberapa tahap sesuai dengan SPK yang sudah ditentukan. Jika kita lihat di sini pembayaran, nah di sini ada pembayaran tahap 1. Oke. Tahap 1 unggah. Nah, kita sudah misal terminnya sampai 2 kali. Maka kita akan mengirim 2 kali pembayaran. Mantap. Dan ratingnya juga bisa kita lihat di sini, selesai dan kirim ulasan. Nah, jadi kita ada pembayaran 2 kali. Nah, kita juga bisa dari sisi user, dari sisi kontraktor dia akan mendapat notifikasi kalau user Ioni sudah membayarkan semuanya. Nah, dari sini kita bisa lihat tuh, Ioni telah menyelesaikan pembayaran final. Nah, di sini dia Ioni. Nah, kita bisa lihat
pembayaran dan statusnya selesai. Oke, habis itu kita juga bisa dari sisi user ini dari sisi user juga kita akan memesan langsung ke tender pembayaran. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi user dem kita kan sudah memesan beberapa kali dan memesan dari postingan. Nah, kita akan langsung pemesanan langsung ke kontraktor. Nah, kalau dari sini dia akan chat dulu. Misal kita akan ke PT Reka. PT Reka, halo, saya sudah booking. Maka kita akan ke kontraktor lagi untuk memesan. Nah, ini akan menunggu persetujuan dari kontraktor. Oke, Oke, sini terus juga rumah pojok jalan 2, lalu lokasi. Oke, ini juga sama dari sisi denahnya. Oke, dan dokumennya. SPK. Oke. Nah, dia statusnya masih pending dan final approve oleh dia. Nah, jika kita ke PT Reka, dia akan mendapatkan notifikasi kalau misalnya dia sudah dipesan dan atau di booking. Oke, bisa kita lihat di sini username telah membuat postingan. Nah, kita juga bisa lihat cara kerja booking di sini. Dia bebas menolak atau enggak. Oke, saya rasa pas tapi harganya kurang realistis. Gimana kalau misalnya dengan SPK saya? Oke, dari sini terus kita kirim SPK kita. Nah, kalau misalnya dari sisi DEM-nya setuju, kita tinggal mengirimkan dokumen yang finalnya. Di sini kita pilih ASI. Oke, di sini terima. Oke, di sini kita bisa lihat file balasan dan dokumennya dia, status accepted. Nah, kalau kita dari lihat username-nya, kita akan memberikan final approve apakah bisa atau tidak, karena kita lihat dari sisinya apakah benar dokumen yang dikirimkan tadi. Nah, kita bisa lihat di sini sudah download dan ternyata benar. Nah, kalau kita setujui, maka kita akan accepted dan mulai pembayaran kembali. Nah, pembayaran kembali ini sama seperti tadi ke postingan, kita harus membayar secara termin, misal terminnya 4 kali. Oke, pembayaran tahap 2 enggak, dan pembayarannya tahap 3. Oke, dan pembayaran tahap 4 langsung saja selesai. Oke, mantap. Kirim dan ulasan. Oke, sudah selesai, maka si kontraktor, si Reka akan mendapatkan notifikasi untuk pembayaran tersebut. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia, kita bisa lihat user sudah nih. Oke, mungkin dari itu saja demo aplikasi ini. Oke, saya akan memberikan cara untuk si kontraktor membayar subscribe-nya. Nah, kita di sini akan menggunakan Mitrans. Bayar dengan Mitrans, benefit virtual. Lalu juga oke, di sini pay. Oke, dari sisi sini dia akan terlihat cek status dan konfirmasi. Nah, kita akan lihat semua postingan. Anjing,